share screen YouTube. Enak sekali. Kalau udah lihat ini? Muncul? Udah, Miss. Ada beberapa yang kurang, seharusnya dijelaskan sama mereka sih. Pengertian research problemnya saya rasa sudah cukup. Tapi ada beberapa, nah yang kayak gini nih, ini penjelasannya mungkin yang kurang ya. Contoh-contoh appropriate, ini maksudnya an appropriate methodology and research paradigm are provided for each question. Maksudnya adalah di setiap research question kalian itu bukan harus ada ya. Secara tidak langsung metodologi sama research paradigmnya sudah jelas. Mungkin desain researchnya belum tentu bisa tersirat ya, tetapi metodologi sama jenis penelitian sudah tahu apa itu dari research question aja. Saya contohkan di ini, nggak jelas ya di PPT-nya, kabur. Jadi saya lihatin di sini. Stop. Apa itu? Ini ya. Ya, research problem definisi sudah tahu sih apa ya. Research problem is exactly that, the problem that someone would like to research. Itu aja simple definisinya. Tapi pengaplikasiannya, gimana caranya kita buat research problem, itu yang susah. Ada karakteristik atau ciri-ciri yang harusnya kalian pahami ketika membuat itu. Jangan terlalu gini, jangan terlalu gitu, harus tersirat ini, harus ada itu pertanyaannya. Ini salah satu contoh nih, yang saya bilang metodologi sama metodologi lah intinya ya, sama paradigm. Paradigm ini maksudnya kualitatif atau kuantitatif atau mixed method nih kira-kira. Salah satu contoh di sini, does client-centered therapy produce more satisfaction in client than traditional therapy? Ya, jadi kalian harus identifikasi variabelnya apa nih? Variabelnya yang ada satu, client-centered therapy, jadi terapi jenis itu. Terapi jenis client-centered. Kemudian satisfaction in
satisfaction in client 2 sama traditional terapi. Jadi ada terapinya ada dua jenis yang diteliti ya. Client centered sama tradisional. Kemana pengaruhnya ke, bukan pengaruh sih, maksudnya di sini sudah ada belum ya variabel, belum ya, tapi secara tidak langsung ada variabel X sama variabel Y. Variabel X itu yang mempengaruhi variabel Y. Saya lupa, X itu kalau nggak salah independen ya, Y itu yang dependent. Mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Yang mempengaruhi variabel independen berarti variabel X. Yang dipengaruhi variabel Y. Variabel Y berarti dependent. Oke. Nah, di sini variabel X-nya ada dua ya, client center terapi sama traditional terapi. Mempengaruhi apa? Satisfaction, kepuasan pelanggan. Oke. Nah, mana yang lebih efektif? Mana yang lebih memberikan satisfaction? Treatment X1 atau treatment X2? Ke Y. Berarti kalau treatment harus dicoba ya kan? Maksudnya treatment itu harus kalian cobakan benar. Kalian coba, kemudian kalian teliti, kalian amati sebelum dan sesudah. Nah, itu eksperimental pasti. Kuantitatif. Metodologinya sudah jelas dari pertanyaan itu aja gitu. Kemudian what goes on in after school program? Kalau what goes on, apa ya? Kalau apa pasti kualitatif, betul kan? Kualitatif kan? Kualitatif dia. Kalian harus kalau pertanyaan apa itu pasti kualitatif setahu saya. Okay. Kalau biasanya apakah itu biasanya selalu kuantitatif. Okay. Entah itu korelasi atau eksperimental. Jadi, what goes on? Apa yang terjadi pada program after school. Jadi after school itu kan ada program-program ya. Program-program sekolah. Nah, apa itu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi selama program itu di 1 minggu rata-rata? Nah, kalian berarti jelas meneliti banget ya step-stepnya, apa yang terjadinya, ini 1, 2, 3. Nah, mungkin itu kualitatif. Tidak bisa kalian data analisis, data analisa, terus hasilnya tidak bisa kalian utarakan menggunakan angka-angka. Kalian harus mendeskripsikan dengan kata-kata kualitatif. Kemudian, does behavior modification reduce aggression in autistic children? Apakah kebiasaan modification, saya nggak tahu nih modifikasi. Kebiasaan modifikasi mereduce apa reduce? Apa ya reduce ya? Mengurangi ya. Mengurangi aggression, keagresifan pada anak-anak yang autis. Jadi apakah ini, jadi kalian harus tahu treatmentnya apa nih? X ya. Treatmentnya adalah behavior medication. Itu treatmentnya. Maksud saya variabel X-nya. Kemudian variabel Y-nya aggression di anak-anak yang autis. Kemudian do teacher behave differently towards students in different. Ini kuantitatif ya jadinya. Kalian soalnya harus melakukan statistik di sana soalnya. Dilihat subjeknya sama, autism children gitu ya. Dilihat aggressionnya,
Tapi treatmentnya tentunya ada dua tuh. Dengan behavior medication atau tanpa behavior medication. Oke. Dilihat perbedaannya. Oke. Apakah bisa mempengaruhi dengan adanya ini atau tidak? Kalau terjadi penurunan agresif pada anak-anak yang autis berarti berpengaruh ya, gitu ya. Kalau enggak berarti enggak berpengaruh gitu. Dilihat before afternya. Yang berikutnya, do teacher behave differently towards students of different gender? Apakah teacher behave differently, perlakuan guru yang berbeda kepada anak-anak, perlakuan guru ya yang berbeda terhadap anak-anak? Apakah guru berperilaku berbeda terhadap anak-anak yang berbeda gender? Intinya adalah perlakuan guru nih ke siswa yang cewek, ke siswa yang cowok beda nggak? Itu ya. Mixed method ya. Soalnya kenapa? Karena bisa dideskripsikan dengan kata-kata, tapi bisa juga dideskripsikan dengan angka. Gimana mendeskripsikannya dengan angka? Bisa dari kuesioner yang agree disagree tadi. Poinnya kan ada tuh 1, 2, 3 sampai 5. Nanti diakumulasikan, dilihat pada anak laki-laki dan anak perempuan apakah berbeda. Kalau terjadi perbedaan yang signifikan dari angka-angka ya, statistik, nah itu berarti dia pakai kuantitatif. Tapi ketika kalian jelaskan, perlakuan teacher ke anak cewek itu lebih lembut, misalnya lebih lembut, lebih itu bisa kuantitatif ya. Tapi kalau kalian jelaskan misalnya perlakuan guru ke anak cewek itu apa misalnya? Apa ya misalnya? Bukan lebih ataupun kurang ya. Perlakuan guru ke anak cewek apalah misalnya satu contoh, pada jam makan siang anak-anak cewek diberikan ini gitu, diberikan coklat misalnya karena cewek lebih suka coklat, misal ada teorinya gitu ya. Terus kalau anak cowok dikasih nasi gitu ya karena anak cowok lebih butuh tenaga misal gitu. Nah itu kan perlu pendeskripsian kata-kata, bukan pendeskripsian angka. Kalau yang lebih atau kurang bisa pendeskripsian angka. Tapi kalau yang kayak tadi berbeda objek kayak gitu, tentunya mendeskripsikan dengan kata-kata. Makanya dia bisa mixed method, bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Ya, itu. Ini salah satu contoh. Ada pertanyaan nggak? Itu research question ya, yang kata teman kalian tadi harusnya metodologi sama apa tadi ya. Kemudian ini. Nah itu yang seharusnya kamu jelasin ya. Presenternya nggak ada ya. Kemudian ada lagi ada 4 karakteristik dari research question, sudah jelas ya dari presenter. Yang pertama visible. Visible itu maksudnya adalah ini benar kata presenter is one that can be investigated with available research. Tapi presenter kurang contoh. Di sini contohnya nih. Kebaca nggak? Yang saya lingkarin.
Feasible. Contohnya adalah how do students at Oceana High School feel about the new guidance program recently instituted in district? How do, apakah student di Oceana High School, apa yang student, bagaimana maksudnya ya, bagaimana students ini rasa tentang new guidance program? Ini sangat visible ya. Apa maksudnya adalah di-investigate berdasarkan sumber yang ada. Okay. Tapi yang mana yang tidak? Ini contohnya. How would achievement be affected by giving a student his or her own laptop computer to use for a semester? How would achievement be affected? Bagaimana achievement akan mempengaruhi be effective by giving student laptop. Bagaimana achievement akan terpengaruh jika student akan diberikan laptop sendiri-sendiri? Kurang berdasarkan resource ya. Kalau ini kan bisa diteliti gitu dari kuesioner kayak gitu ya, yang di pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, should be clear. Maksudnya clear adalah ada dua contoh ya sebenarnya di sini. Example pertama adalah pertanyaan, is a humanistically oriented classroom effective? Yang kedua adalah pertanyaan kedua, mana pertanyaan keduanya ya? Pertanyaan kedua adalah, how do teacher feel about special classes for educational handicap? Bukan berarti dua ini salah ya. Hanya saja secara sepintas saya tekankan tidak jelas. Apa maksudnya yang tidak jelas? Kayak gini, yang pertama nih, is humanistically oriented classroom effective? Yang pertama adalah efektif. Bagaimana kalian menentukan efektif? Bagaimana kalian mau menentukan keefektifan? Itu yang jadi pertanyaan, yang masih kurang jelas. Kemudian, humanistically oriented classroom, yang bagaimana? Jenis pengajaran ini. Humanistical oriented. Pendekatan terhadap manusiawi, kemanusiaan. Apa maksudnya? Itu juga masih kurang jelas. Lain kalau misalnya kalian state banget metode gini gitu ya. Metode ngajar ini apakah mempengaruhi nilai atau apakah bisa meningkatkan nilai. Nah, itu sangat jelas. Oke. Nilai, berarti kalian akan ngambil nilai gitu. Kalau keefektifan kan harus diukur dulu. Gimana mengukur keefektifan? Oke. Kalau nilai sudah jelas kan? Mengukur nilai, tes, ya nggak? Nah, itu. Nah, yang kemudian humanistically oriented classroom. Metode yang seperti ini sama kalau kalian bilang behaviorism method gitu. Atau grammar translation. Itu sangat general ya. Itu sangat general. Seharusnya kalian perkecil lagi atau perjelas lagi. Yang kedua, how do teacher feel about, nah ini juga sama, feeling, gimana mengukur feeling? Itu masih juga kurang jelas. Special class yang kayak apa? Ada treatment khusus yang seperti apa? Lain halnya tadi kalau saya bilang dikasih treatmentnya dibilangin, ini treatmentnya gitu, treatment X. Nah, itu jelas. Jadi bagaimana memperjelas ini? Ada 3. Di buku ini bilang ada 3. Defining term. Gimana defining term? Lihat kamus.
Tapi ini kurang efektif, nggak bisa sesuai konteks. Kemudian yang kedua adalah clarification by example. Jadi setelah mendefinisikan istilah itu, kalian berikan example juga. Nah, masih juga. Example tidak bisa sesuai konteks kita sendiri gitu. Yang ketiga adalah yang paling efektif, operational definition. Kalian batasi istilah-istilah tadi yang kata saya kurang jelas, kurang tahu gimana cara mengukurnya. Kalian cari lagi literature review-nya, cara mengukurnya, cara ininya banget. Term-nya juga bisa. Kalian batasi dengan operational definition. Kayak tadi kan, bukan berarti dua pertanyaan itu nggak bisa ya, jadi research question karena kurang jelas, bukan. Tetapi adalah bagaimana kalian memperjelas istilah-istilah itu di dalam tesis kalian. Kalau kalian bisa dapat clear cut-nya, bisa kalian gunakan. Kayak tadi nih misalnya human nitical bla 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 gitu. Mungkin itu treatmentnya banyak yang berdasarkan human nitical tadi ya. Nah, kalian batasi yang kalian gunakan, yang ini aja, yang ini aja, yang ini aja. Berarti kalau misalnya tiga treatment, kan berarti 3 variabel dong. Nah, hati-hati ya dengan istilah yang kalian akan gunakan di dalam research question. Dengan operational definition bisa kalian batasi, bisa kalian perjelas. Gitu. Kalau misalnya istilahnya terlalu general, bisa kalian batasi. Kalau kurang jelas, bisa kalian perjelas gitu, dengan adanya operational definition. Kita contohkan ya, humanistic classroom. Nah, apa yang dimaksud dengan humanistic classroom? Classroom yang bersifat kemanusiaan. Nah, manusiawi, apa maksudnya? Nah, dia ada 2 pengertian yang dia pakai untuk research ini gitu. Maksudnya research itu untuk arti humanistic classroom. Any classroom identified by specified expert as constitution an example of humanistic classroom. Classroom apapun yang diidentifikasikan oleh expert ahli sebagai konstitusi dari contoh humanistic classroom. Jadi yang manapun ya bisa. Kemudian any classroom judge by observer spending at least 1 day. Jadi kalian sendiri gitu. Yang menentukan classroomnya, humanistic classroom itu yang seperti apa. Satu, menentukan ini kalian nggak sembarangan ya. Kalian observe gitu. Satu, no more than 3 children working with the same material at the same time. 2, teacher never spending more than 20 minutes per day addressing the class as a group. At least half of every class period open for students to work on project, and banyak sekali ciri-cirinya. Yang itu maksudnya operational definition. Satu term itu kalian perjelas lagi. Misalnya ada 3 variabel nih ya, berarti ada 3 operational definition yang harus kalian perjelas gitu. Ya, ada pertanyaan? Itu ciri kedua dari research question. Nah, ini contoh lagi nih. Oh, enggak ya. Ini pertanyaan. Latihan itu. Nah, jadi definition term aja tidak cukup, example aja tidak cukup. Kalian batasi banget. Dengan cara observing, bisa kayak tadi ya. Atau interview, bisa juga. Untuk ngebatasin tadi aja ya. Belum penelitian ya. Ini kalian karena harus mulai dari istilah variabel yang kalian gunakan aja harus sudah jelas. Oke. Yang ketiga adalah research question should be significant. Maksudnya signifikan adalah memberikan kontribusi. Ada 3 pertanyaan di sini. Jadi gimana ya? Jadi gini,
research question should be significant. Maksudnya adalah memberikan kontribusi. Terkadang kalian menentukan research question atau topik mana atau daerah mana yang mau kalian lakukan penelitian berdasarkan yang kalian suka aja atau yang kalian bisa aja. Misal, kalian paham sekali sama listening, berarti kalian mau meningkatkan kemampuan listening mahasiswa dengan metode ini gitu ya. Itu kan berdasarkan kesukaan kalian kan? Boleh, bisa sebenarnya. Tetapi secara empirical itu tidak bisa dituliskan banget gitu. Ini karena kenapa kamu meneliti ini? Karena saya suka, nggak bisa. Ya, secara tersirat boleh kalian bilang itu gitu ya. Tetapi ada faktor itu boleh. Tetapi yang jadi utama bukan itu. Nggak bisa itu aja, maksudnya nggak kuat. Ada 3 sih signifikansinya yang signifikan yang bagaimana. Yang pertama, how my answer to this research question advance knowledge in my field. Apa memberikan signifikans apa research question ini yang nantinya kalau kejawab ke pengetahuan terhadap wilayah saya. Misalnya kalian meneliti reading comprehension, itu signifikansinya memberikan saya pengetahuan metode untuk mengajar ini bisa lebih efektif pada anak-anak. Nah, itu kan memberikan our field sendiri gitu. Kemudian research question ini improve educational practice. Apakah dengan terjawabnya pertanyaan itu akan memberikan kontribusi ke peningkatan pengajaran? Oke. Maksudnya peningkatan pengajaran secara general ya. Maksudnya ke sekolah itu misalnya, atau ke daerah itu, atau ke kota itu gitu. Apakah memberikan educational practice yang tinggi atau yang improve ke mereka gitu. Atau ke sekolah itu, atau ke gurunya yang ngajar gitu ya. Yang ketiga, apakah dengan terjawabnya how my answer to this research question improve human condition. Nah, human condition berarti individu yang kita teliti ya, sampel yang kita teliti. Apakah memberikan kontribusi ke mereka? Nah, itu. Jadi, bukan saja hanya berdasarkan keinginan kita ya. Kita suka atau kita bisa melakukan itu, tetapi harus juga kalian lihat signifikansinya ke pengetahuan kita, kontribusinya ke pengetahuan kita, ke educational practice-nya sendiri, atau ke human condition sampel yang kita beri. Tuh ya. Kemudian research question often investigate relation. Nah, jadi ini relationship maksudnya adalah variabel di dalam research question kita. Apakah ada hubungan? Biasanya bukan apakah ada hubungan. Maksudnya adalah research question often investigate. Biasanya research question itu harusnya variabelnya ada hubungan. Misalnya nih, apakah motivasi mempengaruhi minat apakah motivasi mempengaruhi reading achievement? Beda ya, reading achievement itu bisa nilai. Tapi kalau reading comprehension bukan hanya sekedar nilai. Kalau reading comprehension ada komponen yang harus mereka penuhi. Apa reading comprehension contohnya? Main idea, identifying main idea, itu ya? Itu aja enggak. Identifying details. Interpreting. Jadi sekali kalian ngerti reading comprehension, kalian bisa itu tahu main idenya, tahu detailsnya, tahu cara tahu makna yang tersembunyi ya. Interpreting atau drawing conclusion. Drawing inferences. Nah, itu ya. Itu 3 kalau nggak salah 3 dari beberapa reading comprehension elemen. Beda ya, reading comprehension sama reading achievement beda. Reading achievement kalian bisa lihat dari skor TOEFL, tapi kalau reading comprehension kalian harus penggal. Jadi balik lagi pertanyaan saya, apakah motivasi mempengaruhi reading comprehension? Misalnya ya, berarti motivasi ada nggak hubungannya kira-kira nih sama
Reading comprehension. Sepintas enggak ya? Sepintas tidak. Nah, seharusnya mungkin ada yang lebih di iniin. Misalnya reading motivation misalnya, atau reading habit. Reading habit misalnya kan lebih berpengaruh ya terhadap reading comprehension ya. Nah, itu bisa jadi kalian jadikan research question misal. Karena secara sepintas often innovate. Karena research itu secara sepintas harusnya harus ada variabelnya, harus ada relationship. Salah satu contohnya ini nih, figure 23, illustration of relationship between voucher, gender and party affiliation. Saya nggak ngerti ini. Ini tapi contoh untuk di yang penjelasan ini. Ada pertanyaan nggak? Presenter seharusnya ya. Seharusnya kalian ada beberapa yang kurang nih. Berarti kita lihat yang di presenternya. Nah nih. Nah kayak gini. Ini mungkin ya udah bener nih slide-nya, saya suka nih. Cuman ini penjelasan ini aja, 3 contoh aja misalnya yang penting. Kamu jelasin bagaimana bisa dia menyiratkan metodologinya. Ini saya nggak ngerti nih apa nih maksudnya. Ini udah bener. Terus ini lagi ya, akan lebih baik kalau dia menjelaskan example langsung nih, divisible tadi ya. Kemudian di sini nih yang clear tadi. Ada beberapa slide yang kurang menurut saya, seharusnya dimasukkan ke dalam sini. Sebenarnya bisa jadi gambar gitu ya, biar lebih interaktif. Pendengar juga nggak bosan gitu liatin tulisan terus. Nah, ini juga nih, 3 ways, ada 3 kan? Bukan berarti kita kalau 3 ways gimana? Maksudnya 3-3-nya diaplikasikan nggak bisa gitu ya. Nah, seharusnya ada penjelasan di situ ya. Tapi yang paling dipakai adalah operational definition. Operational definition-nya seharusnya dipakai pada research yang sangat berpengaruh. Nah, seharusnya presenter menjelaskan itu ya. Nah, ini signifikansinya. 3 hal tadi yang penting sebenarnya ya. Ini, nah ya, ini juga expenditure of time, energy, material, money. Ini maksudnya apa nih? Ke yang signifikan tadi. Nggak tahu. Gini ya. Di buku tadi, dia menjelaskan sebelum ketiga hal yang penting tadi, significance tadi ya. Significance yang penting untuk individunya sendiri, gitu. Knowledge tadi. Terus yang penting untuk ke educational practice-nya, kemudian ke individual samples-nya. Sekolah itu, apa ke anak-anaknya gitu ya. Nah, sebelum itu, dia mau memberikan importance of rational. Maksudnya, research itu penting untuk rasional. Landasan yang penting kenapa melakukan research. Saya bilang tadi, pertama karena kalian suka field itu misalnya ya, topik itu. Nah, itu saja tidak kuat. Karena kenapa? Karena ini nih. Untuk menjawab pertanyaan research itu worth the time and energy.
Karena kalian harus mengeluarkan tenaga kalian, harus mengeluarkan uang juga, ngetiknya itu, baca ini, baca itu kan worth time, your time and your energy gitu ya. And often money gitu. Dan juga uang kalian, misalnya kalian mau survei kemampuan baca anak-anak se-Palembang, harus keluar kota gitu ya.